Kali ini kita bakal bahas sebuah cerita. Cerita yang kelihatannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Ini tentang sebuah kebaikan yang muncul di saat yang paling nggak terduga. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, coba bayangin suasana ini ya. Kita ada di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi. Seorang perawat, dia pelan-pelan deketin seorang bapak tua yang lagi terbaring lemah. Kayaknya sih baru kena serangan jantung. Terus perawat itu berbisik, "Pak, anak bapak sudah datang." Si bapak tua ini, yang kondisinya udah lemah banget, dengan sisa tenaganya dia coba ulurkan tangan. Dan di samping tempat tidurnya, ada seorang marinir muda berseragam. Tanpa ragu, si marinir ini langsung genggam tangan si bapak. Erat tapi lembut. Seolah-olah lewat genggaman itu dia mau kasih kekuatan, mau kasih ketenangan di momen yang paling rapuh itu. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin luar biasa. Malam pun tiba, lampu kamar diredupkan, tapi si marinir muda ini, dia nggak kemana-mana. Dia tetap duduk di sana di samping si bapak. Coba deh kita bayangin kontrasnya. Di luar kamar itu kan suasana rumah sakit. Pasti ada aja suara-suara alat medis atau hiruk-pikuk lainnya. Tapi di dalam kamar itu, si marinir ini seolah-olah menciptakan dunianya sendiri yang tenang. Fokusnya cuma satu malam itu, nemenin si bapak, ngasih kata-kata penghiburan. Perawat yang jaga, tentu aja ngelihat dedikasi yang luar biasa ini, dia beberapa kali nawarin, "Mas, istirahat dulu Gih, nanti capek." Dia khawatir, wajar kan, jaga semalaman suntuk itu pasti melelahkan banget. Tapi setiap kali ditawarin istirahat, jawabannya selalu sama. "Nggak, Sus, makasih." Sebuah penolakan yang sopan, tapi tegas. Kayaknya buat dia malam itu cuma ada satu tugas penting. Dan dia nggak akan ninggalin posnya apapun yang terjadi. Malam yang panjang ini akhirnya lewat juga. Fajar mulai menyingsing, dan disinilah sebuah kebenaran mulai terungkap. Sebuah plot twist yang benar-benar mengubah cara kita melihat semua yang terjadi semalam. Tepat saat fajar tiba, si bapak tua itu meninggal dunia dengan tenang. Si marinir muda ini pelan-pelan melepaskan genggaman tangannya, terus dia panggil perawat untuk memberitahu. Nah, setelah perawatnya selesai ngurusin semuanya dan ngucapin belasungkawa ke si marinir, tiba-tiba si marinir nanya sesuatu. Pertanyaannya simpel banget, tapi justru itu yang bikin perawatnya kaget dan bingung. Dia nanya, "Sus, bapak tua tadi itu siapa ya?" Perawatnya kan bingung. "Loh, bukannya itu ayah Anda?" Dan disitulah si marinir menjawab, "Bukan, Sus, dia bukan ayah saya. Sejujurnya, saya belum pernah ketemu dia sebelumnya." Kaget kan? Semua pengabdian semalam itu ternyata bukan untuk ayahnya. Dia lakuin itu semua untuk orang yang sama sekali nggak dia kenal. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa dia mau melakukan itu? Apa yang bikin seorang marinir muda rela nemenin orang asing di saat-saat terakhirnya? Ternyata jawabannya adalah kombinasi dari serangkaian salah paham dan satu keputusan hati yang besar. Gini ceritanya. Ternyata ada kesalahan administrasi. Harusnya bukan dia yang dapat cuti darurat, tapi ada marinir lain yang namanya kebetulan sama dari kota yang sama juga. Jadi ini murni salah orang. Pas dia sampai di rumah sakit dan sadar situasinya, dia dihadapkan pada pilihan. Dia lihat si bapak ini kondisinya udah nggak mungkin bisa bedain lagi. Jadi daripada bikin si bapak kecewa di saat-saat terakhirnya, dia ambil keputusan luar biasa. Dia memutuskan untuk tinggal. Jadi, ini bukan lagi soal siapa bapak itu, tapi soal apa yang bapak itu butuhkan saat itu juga. Dia melihat sebuah kebutuhan paling dasar manusia, nggak mau sendirian di saat-saat terakhir. Dan dia, tanpa pamrih, memilih untuk mengisi kekosongan itu. Dan cerita ini pada akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan masing-masing. Kalau kita ada di posisi dia, di tengah situasi salah paham kayak gitu, dihadapkan pada kesempatan untuk berbuat baik secara tulus buat orang yang bahkan gak kita kenal sama sekali, kira-kira apa yang akan kita lakukan?